berbagai macam ujaran-ujaran kebencian, penistaan kepada agama Islam, baik yang dilakukan oleh non-muslim, lebih-lebih yang akhir-akhir ini banyak justru dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, bahkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sehingga kadang-kadang kita sulit mau menghadapinya seperti apa. Kalau yang dilakukan oleh non-muslim, katakanlah dulu pernah dilakukan oleh seorang penista agama, pejabat di ibu kota, maka dengan mudah kita melakukan, menanggapi, merespon, dan seterusnya. Tapi ketika itu dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, apalagi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus apa yang mesti kita lakukan ya dalam menghadapi ini semua yang kita rasakan saat ini? Manusia menistakan pada agamanya sendiri itu bisa karena ketidaktahuan. Jadi sebetulnya itu kebenaran, karena tidak tahu dan tidak mau belajar, maka dia menyalahkan agamanya sendiri. Padahal agama Islamnya tidak salah, tapi dia salahkan. Dia seorang muslim malah menyalahkan Islamnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Meseng Pasuruan, alhamdulillah malam hari ini suatu kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan seorang ulama besar yang sama kita kenal, bagaimana beliau seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah lurus dan istiqomah, dan kita bisa bertemu dengan beliau malam hari ini. Jazakumullah khairal jazaa atas waktunya di tengah kesibukan beliau. Barusan ini adalah beliau mengisi pengajian di Masjid Jami' Bangil, yaitu kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah Jamiyah Aswaja Bangil. Kebetulan di samping saya ini ada Ketua Umum Aswaja Bangil, Habib Nizar BSA, dan juga ada Ustaz Munir sebagai pengurus-pengurus yang lain. Ustaz Munir sebagai sekretaris Jamiyah Aswaja Bangil, dan alhamdulillah suatu kehormatan bagi Jamiyah Aswaja bisa mendatangkan dan bisa beliau bersedia hadir malam hari ini mengisi pengajian di Masjid Jami' Bangil. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran Gus Koyum Lasem. Baik, ada waktu sedikit beliau malam hari ini sebelum beliau istirahat, kita minta nasihat dari beliau yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya akhir-akhir ini Kiai kita sering melihat, menyaksikan bagaimana berbagai macam ujaran-ujaran kebencian, penistaan kepada agama Islam, baik yang dilakukan oleh non-muslim, lebih-lebih yang akhir-akhir ini banyak justru dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, bahkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sehingga kadang-kadang kita sulit mau menghadapinya seperti apa. Kalau yang dilakukan oleh non-muslim, katakanlah dulu pernah dilakukan oleh seorang penista agama, pejabat di ibu kota, maka dengan mudah kita melakukan, menanggapi, merespon, dan seterusnya. Tapi ketika itu dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, apalagi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus apa yang mesti kita lakukan ya dalam menghadapi ini semua yang kita rasakan saat ini? Sangat-sangat berat. Kita ini mau melangkah seperti apa yang kita hadapi, sama-sama syahadat kepada Allah, sama-sama Islam, sama-sama beriman, bahkan sama-sama amaliyahnya juga mungkin sama ya. Mohon nasihatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia itu punya potensi dosa, namanya dosa jenis malikiyah, di mana dosa itu dilakukan oleh manusia, jenis-jenis dosa yang umumnya dilakukan oleh raja-raja Malikiyah namanya, seperti sombong, arogan, kemudian memperbudak,
dia menganiaya, mendolimi dan sebagainya. Ada lagi jenis dosa yang dilakukan oleh manusia, kategori jenis-jenis dosa syaitaniyah, yaitu membujuk, menipu, memperdaya, yang buruk dipoles kelihatan baik, sedangkan yang baik dipoles kelihatan buruk. Yang menguntungkan secara agama dipoles seolah-olah merugikan untuk manusia, padahal itu menguntungkan menurut agama Islam, ya menguntungkan untuk manusia. Yang merugikan manusia dalam pandangan Islam dipoles seolah-olah menguntungkan. Ini jenis dosa-dosa syaitannya. Jadi orang dengan uang bisa menjadi sesat. Jadi akidahnya sudah benar, tapi kesesatan itu karena uang, tertipu namanya. Ada lagi jenis dosa-dosa yang disebut dosa bahimiyah, yaitu binatang ternak seperti syahwat seksual, pergaulan bebas, dan sebagainya. Ada lagi dosa yang berjenis syabu'iyah, yaitu binatang predator, memakan mangsa, memaksa, menerkam, membunuh, menteror, dan sebagainya. Jadi jenis-jenis dosa inilah yang menyebabkan manusia itu berkata tidak benar, menghujat, mencaci maki, kemudian menistakan agama. Ini juga dosa dari jenis syaitaniyah atau dari jenis malikiyah, karena dia merasa raja, merasa kuasa, maka dia menistakan agama, keyakinan rakyatnya sendiri. Jadi rakyat punya keyakinan, masyarakat punya agama, tapi oleh penguasa ini keyakinan itu dianaktirikan, bahkan diteror, keyakinannya itu diteror, kemudian diganggu, diintimidasi, karena ini jenis dosa malikiyah. Maka seperti Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud, Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, dan sebagainya. Ini yang satu menyampaikan kebenaran agama, yang satu adalah dosa-dosa malikiyah. Malikiyah ini juga di situ ada syaitaniyahnya, ada predatornya, sabuiyah. Begitu juga manusia menistakan pada agamanya sendiri itu bisa karena ketidaktahuan. Jadi sebetulnya itu kebenaran, karena tidak tahu dan tidak mau belajar, maka dia menyalahkan agamanya sendiri. Padahal agama Islamnya tidak salah, tapi dia salahkan. Dia seorang muslim malah menyalahkan Islamnya sendiri karena ketidaktahuan. Yang kedua, karena dia ini adalah hedonisme. Jadi hidupnya hedonisme, senang-senang duniawi. Tentu ajaran Islam tidak sepakat dengan gaya hidup dia. Dan gaya hidup dia tentu disalahkan dalam pandangan agamanya sendiri. Maka untuk membuat bahwa dia itu benar, kesan bahwa dia itu benar, tidak ada stigma buruk pada dirinya, dia mengatakan dia benar, tapi ajaran agamanya yang disalahkan. Seperti contohnya ya, orang berbusana
yang tidak dibenarkan menurut pandangan Islam, auratnya masih terbuka. Mestinya kalau dia cerdas sebagai pemeluk agama, yakni dalam hal ini Islam, kita sebagai Muslim, dalam hal ini untuk kita didik sendiri saudara-saudara kita, karena dia seorang Muslim berbusana belum cara berbusana Islam, dia menyadari dia belum sempurna dalam mengamalkan agama, dia menyadari lebih baik. Tapi dia karena ditegur oleh seseorang, egonya muncul, namanya egois. Egonya muncul, dia melawan orang yang menasihati, bahkan melawan agama yang dibawa oleh orang yang menasihati. Artinya dia tidak terasa menistakan agama karena ego. Jadi kebodohan bisa, ego juga bisa. Yang ketiga, ini bukan karena ego, karena ini karena materi. Materi apakah harta, apakah benda. Karena materi, dia dibenturkan dengan agamanya sendiri, dia dijauhkan dari agama sendiri karena materi. Seperti dia keadaan untuk uang, rumahnya, tanahnya mau dibeli orang dengan harga murah untuk dibuat musola, tapi dengan harga murah. Tapi ada lagi godaan, mau dibeli orang dengan harga 10 kali lipat, tapi untuk tempat hiburan malam. Akhirnya dia tergoda, dia lebih milih tanahnya dibeli dengan harga mahal meskipun dibuat tempat hiburan maksiat. Dia lebih merelakan agamanya sebagai korban. Nah, ini juga sebetulnya menistakan agama karena apa? Karena materi. Jadi banyak faktor lah penistaan agama. Kemudian ada lagi penistaan agama bukan karena materi, bukan karena dia sebagai punya otoritas, penguasa Malikiyah, tapi karena ini adalah ghazwul fikri, perang fikir. Karena perang fikir, dia baca buku yang berlawanan dengan agamanya sendiri. Dia banyak baca buku dari orientalis, dari banyak baca buku yang yang anti-Islam misalnya, liberal misalnya. Dia akhirnya membaca, terpengaruh oleh bacaannya sendiri dan menghantam agamanya sendiri. Nah, ini juga orang yang akhirnya menistakan agamanya sendiri karena pengaruh intelektual. Namanya ghazwul fikri, perang fikir. Bergejolak dalam hatinya perang fikir antara kebenaran agama, Al-Quran dan hadis misalnya, dia tabrak dengan pemikiran manusia yang dia seolah-olah kalau dengan agama nanti taklid konvensional, dia lebih pilih pemikiran manusia biasa, filosof, padahal pemikiran manusia ini di bawah agama, artinya belum tentu benar. Kalau agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benarnya, dia nistakan. Tapi demi dia mengikuti pemikiran manusia yang belum tentu benar. Jadi gimana? Memang mungkin lebih banyak faktor dari pemikirannya yang berubah ya. Iya, itu juga bisa terjadi. Nah, karena itu sekarang bagaimana antisipasinya tergantung orangnya. Kalau orang menistakan agama itu karena kebodohan, kita ingatkan dengan ilmu. Kalau kita ketemu orang menistakan agama karena materi, kita sampaikan bahaya-bahaya uang. Uang itu bahayanya apa? Harta bahayanya apa? Menumpuk kekayaan, akumulasi kekayaan, bahaya di kuburnya, bahaya di alam barzahnya, bahaya di akhiratnya, bahaya pada keturunannya, bahkan bahaya pada penyakit fisiknya sendiri, bahkan bahaya pada kebahagiaannya sendiri. Karena uang yang haram tidak membuat dia bahagia, dan seluruh keturunannya juga menjadi orang yang tidak baik. Karena dia liberal, anaknya malah terjerumus narkoba. Dia liberal menistakan agama, akhirnya anaknya yang kena terjerumus narkoba. Istrinya di tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Ini karena dia
apa itu kebodohan, kita ingatkan dengan ilmu. Kalau dia karena materi, kita ingatkan akan bahaya duniawi. Kalau dia itu sabuiyah karena predator, kita ingatkan dengan apa itu namanya psikologi untuk mengurangi sentimen manusia, mengurangi yang disebut dengan apa itu sensitif manusia, temperamental manusia diobati. Atau kadang dia karena